Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang penuh keberkahan ini Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan memberikan pahala atasnya. Dan kita lanjutkan insyaallah dengan taklim sampai dengan waktu syuruk, yang pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas surah Al-Ghasyiyah. Silakan yang bawa Quran bisa dibuka. Al-Ghasyiyah itu setelah surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, setelahnya Al-Ghasyiyah. Kalau sudah ketemu, mari sama-sama kita baca Al-Ghasyiyah dengan dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, li sa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allah
Baik, surah Al-Ghasyiyah di hadapan kita adalah merupakan surah Makkiyah, 100% Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrah atau di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada 26, urutan mushafnya nomor 88, tapi kalau urutan turunnya adalah nomor 67. Jadi surat ke-67 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah turunnya surah Az-Zariyat dan sebelum diturunkannya surah Al-Kahfi. Adapun terkait dengan surah Al-Ghasyiyah ini bersamaan dengan surah sebelumnya yaitu Al-A'la adalah dua surat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumat, saat sholat Jumat dan juga saat melaksanakan sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Sebagaimana hadis riwayat Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca pada sholat Id dan sholat Jumat Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membaca keduanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, adapun tentang tema-tema atau inti pembahasan dari surah Al-Ghasyiyah, yang pertama menjelaskan tentang kondisi hari kiamat dan juga manusia yang terbagi menjadi dua. Ada golongan yang celaka dan ada golongan yang mendapatkan kenikmatan. Kemudian pembahasan inti yang kedua dalam surat ini adalah yaitu mengarahkan manusia untuk melihat dan bertafakkur terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di hadapan mereka. Nanti di antara contohnya disebutkan onta, langit, gunung dan bumi, supaya manusia ini mengambil pelajaran dari setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga hal ini menjadi sebuah celaan kepada orang-orang musyrik karena banyak bukti-bukti tentang kebesaran dan keesaan Allah di hadapan mereka, tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan inti yang ketiga dalam surat ini adalah sebagai bentuk penguatan sekaligus hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tugas beliau hanya memberikan peringatan, bukan untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Karena itu tugas ini jauh lebih ringan daripada tugas untuk memastikan setiap orang masuk Islam. Karena tugasnya hanya menyampaikan, sekaligus juga dikuatkan oleh Allah bahwa karena tugasnya hanya mengingatkan, maka siapapun yang kelak menerima maka keberuntungan baginya, tapi siapapun yang menolak kelak dia akan mendapatkan azab dan semua manusia akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum itulah gambaran isi kandungan dari surah Al-Ghasyiyah. Baik jamaah rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan ayat satu persatu, kita coba kupas. Ayat ini dimulai atau surat ini dimulai dengan kalimat pertanyaan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka, adakah telah datang kepadamu Muhammad atau kepada siapapun yang layak diajak berbicara tentang ayat ini, artinya manusia, ya. Apakah telah datang kepadamu wahai manusia hadithul ghasyiyah, cerita tentang hari kiamat yang punya sifat al-ghasyiyah. Nah, ini kalimat tanya, ini kalimat tanya untuk membuat kita penasaran. Udah tahu belum tentang hari kiamat? Udah ngerti belum tentang berita akan terjadinya kiamat? Ya. Tentu bagi orang yang belum mengerti, dia akan bertanya, emang kiamat itu apa? Gimana kondisinya? Apa yang terjadi? Ya, membuat orang penasaran, mengingatkan sekaligus juga menguatkan tentang kebenaran akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat disebut oleh Allah dengan al-ghasyiyah. Ya. Al-ghasyiyah artinya adalah, artinya secara bahasa yaitu menutupi sesuatu. Ghasyiyah, ya, menutupi sesuatu. Disebut dengan menutupi karena hari kiamat itu menutupi manusia dikarenakan kondisi dan carut marutnya serta huru hara yang terjadi pada hari kiamat.
Ya, sehingga saking begitu kacaunya suasana hari kiamat, begitu dahsyatnya hari kiamat, seolah-olah peristiwa-peristiwa itu menutupi akal mereka, ya, sehingga mereka tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain kecuali tentang kondisi dirinya sendiri dan kacaunya hari kiamat. Karenanya dalam salah satu riwayat ketika Rasulullah SAW menyebutkan setiap orang kelak akan dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali, ya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasul, kok bisa begitu? Apakah manusia akan saling memandang dan pasti mereka akan merasa malu? Kata Rasul, wahai Aisyah, kondisi kiamat jauh lebih dahsyat, lebih kacau, lebih genting, sehingga orang gak sempet lagi untuk saling melihat aurat satu sama lain, apalagi merasa malu dengan kondisi demikian. Karena masing-masing orang merasa susah, merasa sedih, ya, merasa takut dengan kondisi hari kiamat. Contohnya begini, Pak. Tiba-tiba orang lagi liburan di pantai, ada yang lagi tiduran di atas pasir, ada yang lagi berenang di air, ada yang lagi lari-larian kejar-kejaran. Ada yang pakaiannya mungkin tertutup, ada yang pakaiannya setengah terbuka, ada yang lagi ganti baju di kamar mandi. Tiba-tiba ada orang teriak, tsunami, tsunami, tsunami. Pada ngapain? Kabur. Kira-kira yang di dalam kamar mandi sempat pakai celana apa enggak? Lari semua orang. Sehingga orang apa sempat bilang, kamu telanjang, enggak sempat lagi. Karena saking takutnya dengan tsunami, apalagi kondisi hari kiamat. Maka disebut al-ghasyiyah. Dia menutupi akal manusia sehingga nggak terpikirkan yang lain kecuali kacaunya hari kiamat. Lalu kemudian, ya, kondisi kekacauan hari kiamat itu kemudian dijelaskan oleh Allah bahwa dalam kondisi demikian nasib manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Allah ungkapkan wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Golongan yang pertama yaitu wujuhun, orang-orang dengan wajah-wajah yauma idzin pada hari tersebut khasyi'ah, tertunduk, malu, merendah, resah, takut, ya. Wajah-wajah orang gelisah, wajah-wajah orang yang takut. Jadi kelihatan kesusahan mereka itu tampak dari raut wajahnya, ya. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah, wajah yang kelihatan ketakutan, rendah, ya, sehingga kelihatan di raut wajahnya itu kesusahan dan kegelisahan. Wahia wujuhul kufar wal mukadzibin, itulah wajah orang-orang kafir, wajah para pendusta, orang-orang musyrik, sekaligus orang-orang yang banyak berbuat jahat, berbuat maksiat dalam kehidupannya, ya. Kemudian amilatun nasibah. Pada hari itu amilatun, mereka bekerja, mereka berusaha, mereka beraktivitas, nasibah, sampai mereka kelelahan, ya. Dibangkitkan dari alam kubur, kemudian digiring ke padang mahsyar. Ada yang kemudian karena panasnya terik matahari yang didekatkan kepada mereka, mereka tenggelam dalam air keringatnya sampai mereka berenang-renang menyelamatkan diri, ya. Wajah mereka susah, ya, ketika sampai di padang mahsyar menunggu hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menanti dalam waktu yang sangat lama, hisabnya juga lama, satu persatu didetilkan setiap kejahatannya, ya. Kemudian setiap saksi dihadirkan, saksi dari anggota tubuhnya, ya, saksi dari tanah-tanah yang pernah dia injak, saksi dari orang-orang yang dia sakiti, semua bersaksi memberatkan dia, ya. Kemudian diputuskan dia masuk neraka. Maka susah, dia didorong ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka, dia berusaha untuk keluar dari neraka, tapi ditarik lagi oleh malaikat, dipukul sedemikian rupa, diikat dengan rantai, ya, sampai dia kelelahan dengan azab itu. Amilatun nasibah, ya. Ada pula yang menafsirkan ayat ini dengan amilatun nasibah adalah orang yang di dunia mereka beramal, bekerja, beraktivitas, ya,
dan mereka mengira aktivitasnya itu adalah aktivitas kebaikan, mereka mengira mereka tidak akan dihisab pada hari kiamat, tapi rupanya semua amal itu justru menjadikan mereka celaka di hari kiamat. Atau ada orang merasa berbuat baik ketika di dunia dan merasa nanti di akhirat mereka akan dapat pahala atas amal perbuatannya, rupanya justru pahala amalnya itu nggak ada. Ketika ditanyakan kepada Allah, ya nggak ada. Kenapa? Karena yang mereka lakukan pada hakikatnya adalah perbuatan meskipun kelihatannya baik, tapi karena tidak dilandasi keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut menjadi sia-sia. Ya. Jadi di dunia ini kalau ada manusia berbuat baik, tapi dia bukan orang yang beriman, dalam keyakinan kita kaum muslimin, sebaik apapun perbuatan manusia, kalau dia bukan orang yang beriman, maka tidak ada pahalanya di akhirat. Allah hanya membalas kebaikannya di dunia, tapi tidak ada jatahnya di akhirat. Tapi orang yang beriman seperti kita, insya Allah, seberapa kecil pun amal kebaikan kita di dunia, kelak akan kita dapati pahalanya di akhirat. Karenanya suatu hari jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Umran al-Juni, ya, bahwa Umar bin Khattab suatu hari melewati tempat tinggal seorang rahib. Rahib itu apa? Rahib itu apa? Pendeta. Ya. Maka Umar ini memanggil rahib itu, "Ya rahib, wahai sang pendeta." Maka pendeta itu datang menemui Umar, tapi begitu Umar melihat si rahib ini, Umar malah nangis. Umar malah nangis. Maka ditanyakan kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apakah gerangan yang membuat Anda menangis? Apa yang engkau lihat dari laki-laki si pendeta ini sampai engkau menangis?" Maka Umar mengatakan, "Saya ingat firman Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Ada orang beramal sampai kelelahan dalam amalnya, tapi ujungnya masuk ke dalam neraka. Para pendeta ini, para rahib ini, seumur hidupnya kan habis untuk ngapain, Pak? Ibadah, membimbing umatnya, beribadah untuk Tuhannya. Dia mengira amalan itu baik. Dia mengira kelak dia akan dapatkan pahala dari perbuatannya. Lelah dia beramal di dunia, rupanya di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karenanya dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ayat 103 104, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Orang-orang yang paling merugi amalnya, sudah beramal tapi rugi. Ya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sesat perbuatan dan amal mereka ketika di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira, mereka merasa telah berbuat kebaikan. Ya. Menurut mereka, mereka berbuat baik. Menurut mereka, mereka sudah merasa bagus. Rupanya semua itu adalah amalan yang sesat. Ya, maka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tadi tidak beriman, meskipun dia berbuat baik, ya tetap nggak ada nilainya di sisi Allah, ya, karena dia tidak terdaftar ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Ya. Adapun bagi orang yang beriman, ini juga menjadi ancaman bagi kita. Ada orang yang beramal, beribadah, tapi nggak punya dasar ilmu. Orang beramal, beribadah tanpa dasar ilmu, cenderung biasanya ibadahnya itu tidak berkualitas. Dia kira pahalanya gede, rupanya ketika di akhirat cuman kecil. Ya. Walaupun dia sholat jamaah di masjid, ya, dia kira langsung dapat 27 derajat.
Rupanya dapat 27 itu nggak sekedar datang ke masjid ikut jamaah. Ada pula hal-hal yang harus dia perhatikan. Tata cara sholatnya harus benar, bacaannya harus benar, harus berusaha khusyuk dan begitu seterusnya. Sehingga kalau ada yang berkurang ini otomatis pahalanya juga berkurang. Ya. Begitu pula orang-orang yang kemudian melakukan amalan tanpa dasar ilmu yang tepat. Ya. Dia kira amalannya bagus, dia kira Allah akan ridho, ya, ternyata yang dilakukan amalan-amalan yang tertolak. Ya, contoh diantaranya ya macam-macam. Ada orang misalkan sholat maunya pakai bahasa Indonesia, ya, ada orang nambah-nambahin, masa sholat subuh lagi semangat cuma 2 rakaat, saya maunya 4 rakaat lah. Ya tidak bisa, karena dia ngarang-ngarang sendiri. Ya, itu semua tertolak. Dia kira sudah berbuat baik, ternyata malah merugi. Nah, tentu ini jamaah rahimakumullah, ya, menjadi peringatan untuk kita, jangan sampai kita menjadi amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah beramal, beribadah, capek, lelah, tapi ujungnya nggak dapat pahala, malah masuk neraka. Ya, ini peringatan bagi kita semuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, begitulah kemudian dalam banyak amal perbuatan kita di dunia ini, semua amal ibadah, semua amal kebaikan harus kita lakukan dengan ikhlas. Ya. Jangan sampai seseorang merasa telah berbuat baik tapi kemudian rusak niatnya, maka ketika keikhlasannya rusak, maka pahalanya pun nggak ada. Ya. Tentu kita masih ingat tentang kisah 3 orang yang pertama dimasukkan Allah ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang mati dalam peperangan, yang kedua orang yang pandai baca Quran, yang ketiga orang yang ahli sedekah. Loh, ini kan amal yang hebat-hebat. Jihad itu amal yang paling hebat. Baca Quran amalan yang hebat, luar biasa. Bersedekah juga begitu. Tapi 3-tiganya masuk neraka. Ketika dicek rupanya ada yang salah. Mereka mengaku melakukan semua amal itu ikhlas karena Allah, tapi kan Allah Maha tahu isi hati manusia. Allah bilang, enggak, kamu bohong. Ya. Kamu perang supaya kamu dikenal jagoan, pemberani, dan pengen dapat gelar pahlawan, pengen dimakamin di taman makam pahlawan. Ya udah kamu dapat. Ya, maka di akhirat enggak dapat pahala kamu. Ya, yang baca Quran juga begitu. Kamu baca Quran niatnya karena pengen dipuji, suaramu bagus, bacaanmu bagus, pengen terkenal dan lain sebagainya, dan kamu udah dapat di dunia, maka di akhirat nggak ada pahala. Yang sedekah juga begitu. Bilangnya ikhlas, kata Allah kamu bohong. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang baik, sebagai orang yang nggak pelit, dan begitu seterusnya. Pengen disebut-sebut namanya, ditulis di prasasti, dan begitu seterusnya. Dan udah kamu dapat di dunia, maka di akhirat nggak dapat jatah pahala. Maka diperintahkan kepada malaikat untuk menarik ubun-ubun mereka dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini kan peringatan. Ya, jihad capek apa enggak, Pak? Capek lah, ya. Jihad tuh capek, korban harta, waktu, nyawa, ya. Meninggalkan keluarga dan lain sebagainya, capek. Orang baca Quran capek, ibadah tuh capek, berdiri sepanjang malam baca Quran sampai berjus-jus capek, ya. Orang bersedekah capek, dia capek kerja, capek ngeluarin duit juga, ya. Kadang-kala ada yang dikasih, sudah dikasih masih nggak terima juga, capek juga hatinya, ya. Ya. Panitia Jumat berkah nih, udah dikasih masih ngomel aja orang. Capek loh, ya. Seperti itu. Tapi jangan sampai lelahnya kita itu menjadikan pahala kita kemudian rusak di sisi Allah, ya. Karenanya kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab yang mengatakan, ya ayyuhan nas ihtasibu a'malakum, wahai manusia ihtasibu a'malakum, jadikanlah amal-amal kalian itu, ya, kalian gunakan sebagai sarana untuk mengharapkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ihtasaba amalahu kutiba lahu ajru amalihi wa ajru ihtisabihi. Siapapun yang ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah atas amalnya, akan ditulis baginya pahala amalnya dan pahala harapannya kepada Allah, ya. Karena itu jamaah rahimakumullah, di sini ada kalimat yang menarik, annal muwaffaqin adatuhum ibadat wa annal makhzulin ibadatuhum adat.
orang-orang yang mendapatkan taufik, kemudahan dari Allah, mereka itu menjadikan semua kebiasaannya bisa bernilai ibadah. Ya. Semua kebiasaan hidupnya bisa bernilai ibadah. Pekerjaannya jadi ibadah, duduknya bisa beribadah. Duduknya nih duduk bareng temen, duduk bareng tetangga, duduk bareng keluarga, itu bisa bernilai ibadah. Ya. Duduknya sama anak-anaknya, saudara-saudaranya bisa bernilai ibadah. Makan minumnya bisa jadi ibadah, jalan-jalannya bisa jadi ibadah, jual belinya bisa jadi ibadah, tidurnya bisa jadi ibadah. Jadi orang yang muwafakin itu dia berusaha menjadikan semua aktivitas hidupnya, kebiasaan hariannya itu supaya bisa bernilai ibadah, Pak. Tapi sebaliknya, annal makhdulin, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang justru ibadahnya itu cuman kebiasaan. Ibadahnya hanya menjadi rutinitas. Ya. Rutinitas, jadi sekedar menggugurkan kewajiban. Dia nggak pernah berusaha untuk memperbaiki kualitas sholatnya, kualitas puasanya juga tidak diperhatikan, kualitas bacaan Qur'annya tidak diperhatikan, kualitas keikhlasan amalnya dia tidak pedulikan. Sehingga ibadah yang harusnya ibadah ini nilainya tinggi di sisi Allah, akhirnya bernilai rendah atau bahkan tidak ada pahalanya sama sekali. Karena hanya menjadi rutinitas kebiasaan saja. Nah, mulai hari ini kita harus berubah, kita harus balik. Bagaimana selain daripada sholat kita, ngaji kita itu, kebiasaan hidup kita, rutinitas kita, makan, minum, bekerja, ya, bahkan saat kita berkumpul, bercengkrama dengan keluarga kita, supaya bernilai ibadah itu gimana caranya? Yaitu dengan meniatkan semua itu ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul sama keluarga, niatnya apa? Ya, niatnya memberikan hak keluarga, berkomunikasi, menyenangkan, membahagiakan, kan begitu. Ketika makan dan minum diniatkan, makan minum supaya badan sehat, supaya bisa ibadah, bisa bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri. Ya. Jadinya ibadah karena Allah. Ya. Berangkat kerja, berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang pagi, dan begitu seterusnya. Niatnya mencari nafkah untuk keluarga. Kenapa? Itu kewajiban, tanggung jawab yang Allah berikan, amanah. Maka dia bekerja karena Allah. Ya. Sehingga 8 jam, 10 jam, 12 jam berada di tempat kerja, itu semua bernilai ibadah. Nah ini ya, hati kita harus mulai selalu meniatkan setiap aktivitas kita supaya bernilai ibadah. Jangan sampai menjadi amilatun nasibah tasla naron hamiyah, beramal sampai lelah tapi ujungnya malah masuk neraka. Di neraka apa yang dia dapatkan? Tusqa min ainin aniyah. Tusqa, ya, mereka diberikan minum min ainin, dari mata air, aniyatin yang amat sangat panas, sangat panas. Dalam ayat yang lain, fasyaribuna alaihi minal hamim, surat Al-Waqiah, mereka minum di neraka itu air yang mendidih. Fasyaribuna syurbal him, mereka minum seperti onta yang kehausan, tapi yang diminum air panas. Apa jadinya, Pak? Ya, hancur. Ya. Dalam ayat yang lain, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab, Al-Kahfi. Ketika mereka berteriak-teriak meminta pertolongan di neraka, minta minum, maka mereka ditolong dengan diberikan minuman seperti atau berupa cairan tembaga yang panas, ya, yang dapat menggosongkan wajah mereka. Itulah seburuk-buruk minuman ahli neraka. Ada lagi, wasuquma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, surah Muhammad, mereka diberikan minum dengan air yang sangat panas sampai menghancurkan isi perut mereka. Itu ahli neraka. Ya, nah kita nggak kebayang, Pak. Kita minum kopi kepanasan aja teriak-teriak. Ya, kita minum teh kepanasan aja teriak-teriak, ngomelnya nggak habis-habis sama istrinya.
gitu kan. Yang mintanya teh panas, dibikinin teh panas, diminum kepanasan kok marah gitu. Karena minta sendiri gitu. Ya. Teh hangat. Giliran hangat ngomel juga, enggak panas gitu. Kan ribet emang. Ya. Itu minuman yang panas. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan minumannya itu min ghislin. Berupa apa? Nanah yang mendidih. Nanah itu gimana, Pak? Ya. Warnanya pucat, baunya menyengat. Salah satu di antara minuman ahli neraka. Laisa lahum ta'amun. Laisa tidak ada lahum bagi mereka ta'amun, makanan di neraka, illa kecuali min dhari', makanan yang berduri. Ya, jadi dhari' itu salah satu pohon yang adanya di neraka. Ya, itu pohon yang sangat buruk, sangat pahit, sangat bau, dan begitu banyak durinya. Ya. Sehingga dia nyangkut di tenggorokan. Ya, nggak kebayang kalau kita itu ketelan biji kedondong, Pak. Ya, kedondong rasanya nggak pahit, nggak bau. Kalau keselak gimana? Orang kita kena satu duri ikan aja sengsara. Ya. Bagaimana dengan dhari'? Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan inna syajarataz zaqqum, ada namanya pohon zaqqum. Ta'amul athim, makanan orang-orang para pendosa di neraka. Kalmuhli yaghli fil butun, ya, seperti air panas yang mendidihkan isi perut. Kaghalyil hamim. Ya. Ini makanan ahli neraka. Ya. La yusminu wa la yughni min ju', makanan itu la yusmin, tidak menggemukkan. Ya gimana mau gemuk? Ya. Wa la yughni min ju', tidak pula menghilangkan rasa lapar. Ya. Itulah yang diterima ahli neraka. Jadi jangan sekali-kali punya niat mampir ke neraka, Pak. Ya. Nggak apa-apalah masuk neraka sebentar. Loh, jangan kira sebentar tuh. Jangan macam-macam gitu kan. Ya, sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Ya. Jadi jangan sebentar nggak apa-apa deh. Jangan sekali-kali punya niat mampir ke neraka. Jangan. Ya. Bahkan kalau perlu lihat neraka pun jangan. Ya. Jangan sampai nanti penasaran minta lihat neraka. Jangan. Ya. Karena kalau ngelihat neraka pasti ngeri. Ya. Maka di akhirat itu ada ashabul jannah, ada penduduk surga, ada ashabun nar, penduduk neraka. Ya. Mereka memang saling melihat. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf itu mereka saling melihat, bahkan saling berdialog. Yang di neraka bilang ke ahli surga, kami kehausan di sini, tolong dong kasih minuman. Kata ahli surga, oh nggak bisa, Allah telah mengharamkan bagi kalian hari ini makanan dan minuman surga, nggak bisa. Nah, di tengah-tengah mereka ada ashabul a'raf, penduduk perbatasan surga dan neraka. Ngelihat noleh ke kanan ahli surga, mereka kepengen tapi belum bisa masuk. Ngelihat ke kiri penduduk neraka, tersiksa, mereka takut, ya, tapi mereka nggak masuk neraka. Ashabul a'raf. Kira-kira jadi ashabul a'raf ini enak apa nggak enak? Cuman bisa nonton, ya, nonton yang di surga, seneng, kepengen tapi belum bisa masuk. Ya, nonton ahli neraka ketakutan, walaupun nggak masuk juga, enak nggak? Nggak enak. Ya, walaupun pada akhirnya mereka diberikan syafaat oleh Rasul hingga mereka bisa masuk surga seluruhnya. Tapi kan nunggu dulu waiting list. Ya, masuk ke waiting list. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi jangan pernah bercita-cita mampir ke neraka walaupun cuma sebentar. Kita minta, makanya orang meninggal dunia di antara doanya, Pak, wa'idhu minan nar, ya Allah lindungi dia dari neraka. Wa'adkhilhul jannata ma'al abrar, masukkan dia surga bersama orang-orang yang terbaik. Itu doa-doa kita, Pak, bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya, didoakan supaya ya, makanya di situ di dalam sebuah hadis, barang siapa yang meninggal lalu disolatkan oleh minimal 3 shaf,
Makanya walaupun yang datang takziah cuma 6 orang, tetap dibikin 3 shaf, 2 itu. Kalau 4 ya dibikin 2, nah cuma 4, nggak mungkin satu shafnya. Ya. Hadis yang lain, barang siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan kepada Allah, lalu mereka memintakan ampunan bagi si mayit, maka Allah ampuni si mayit itu. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang disolatkan 100 orang dan 100 orang itu memintakan ampunan untuk si mayit, Allah ampuni si mayit tersebut. Ya. Makanya nanti kalau kita mati, Pak, pastikan yang menyolatkan kita banyak. Ya. Kalau nggak banyak, panggil lagi. Ya. Gimana caranya supaya kita mati yang nyolatin kita banyak? Nah, kenapa, Ustaz? Kalau mau meninggal bilangnya masih Berbuat baiklah kepada orang sebanyak-banyaknya. Nanti orang itu kalau tahu kita meninggal dunia, insya Allah tuh Allah gerakkan hatinya untuk datang dan menyolatkan. Kalau ketemu kita sama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, bilang, pesen, wasiat, nanti kalau saya mati tolong ikut nyolatin ya, gitu. Karena gitu ya, 40 orang tuh ngumpulin gampang apa susah? 40 tuh syaratnya la yusyrikuna billah, tidak menyekutukan Allah ya. Nah ini menjadi ya harapan kita, insyaallah ya. Kalau kita berbuat baik seperti Uwais Al-Qarni itu, orangnya nggak terkenal sebenarnya di dunia, orang nggak tahu siapa dia, cuma orang miskin ya, penggembala kambing, petani miskin, apalagi punya penyakit kan, walaupun akhirnya disembuhkan oleh Allah, tapi lihat karena baktinya kepada orang tua, itu yang mengurus jenazahnya itu malaikat, Pak, dibawain kafan dari surga, yang bikinin liang lahat itu juga para malaikat. Orang-orang tuh heran, ini siapa, orang dari mana ini kok pada datang gitu. Ya, diantarkan sampai ke peristirahatan terakhirnya oleh para malaikat. Uwais Al-Qarni ya. Baik jamaah rahimakumullah, itu golongan pertama. Sekarang golongan yang kedua. Wujuhu yauma idzin na'imah. Ada pula pada hari kiamat itu orang-orang dengan wujuhun, wajah-wajah. Yauma idzin, pada hari itu, na'imatun ya, terlihat senang, riang, gembira. Ada tanda-tanda na'imah, kenikmatan, kebahagiaan di raut wajahnya ya. Kemudian lisa'yiha radiyah, lisa'yiha terhadap semua usahanya, amalnya, radiyah dia merasa ridho. Jadi begitu di akhirat ditemukan atau diperlihatkan kepadanya hasil dari semua amal ibadah dan kebaikannya, dikasih tahu nih loh amalmu di dunia, sholatmu, puasamu, sedekahmu, baktimu sama orang tua ya, kemudian nafkah-nafkahmu kepada anak istrimu, kebaikanmu mendidik anak istrimu, kebaikanmu sama tetangga, kebaikanmu sama sahabat, sama teman, aktivitasmu dalam melakukan kebaikan, semua ada rekamannya, ditunjukkan nih pahalanya. Sehingga saking begitu besar dan banyaknya pahala, radiyah, senang dia ya, merasa puas dengan hasil amalnya ya. Meskipun Pak, dalam ayat yang lain, saya lupa ayatnya, itu disebutkan bahwa kelak semua orang di akhirat itu merasa menyesal ya, yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk jelas penyesalannya karena nggak pernah berbuat baik ya. Yang baik kenapa bisa menyesal? Menyesal karena dia bilang, kalau saya tahu pahalanya segede ini, saya pasti berbuat baik lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Penyesalannya begitu ya. Tapi meskipun demikian, mereka tetap radiyah, puas dengan amal yang telah mereka lakukan, puas dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mereka dipersilakan masuk ke dalam surga. Inilah ashabul jannah. Mereka fi jannatin aliyah, dimasukkan ke dalam surga aliyah yang tinggi. Fi illiyin, tempat yang sangat tinggi. Firdaus yang tertinggi. Firdaus bertingkat-tingkat pula, ada Firdaus al-A'la
surga Firdaus yang paling tinggi. Karenanya Rasulullah SAW memotivasi kita kalau punya cita-cita itu yang tinggi, ya, mintalah kepada Allah supaya ditempatkan di Firdaus yang paling tinggi, surga Firdaus yang paling tinggi. Disitulah tempat orang-orang yang paling mulia, para nabi, para rasul, syuhada, sholihin, ada di situ semua, ya. Dan kita minta bisa mencapai derajat itu dengan amal perbuatan kita, ya. Di dalam surga itu, ya, tempat yang tinggi, tempat yang mulia, la tasma'u fiha laghiyah, la tasma'u, mereka tidak mendengar, fiha, di dalam surga, laghiyatan, omongan-omongan yang tidak berfaedah, ya. Di dunia ini, Pak, diantara salah satu hal yang menyiksa kita itu omongan-omongan yang gak enak, betul, Pak? Ya, kita udah berbuat baik, masih ada yang komen gak enak tuh, masih ada, ya. Apalagi kita berbuat buruk, digosipin sebulan gak habis-habis, ya. Itu di dunia. Nah, di surga Allah kasih jaminan kalau kamu sudah di surga tidak akan mendengar omongan-omongan pembicaraan yang sia-sia. Yang sia-sia, yang gak berfaedah, gak ada. Apalagi ucapan yang menyakitkan hati, gak ada, ya. Itu netizen-netizen yang jahat waktu di dunia udah gak ada itu, ya. Yang komennya tuh seenak udelnya sendiri itu, ya. Mentang-mentang gak ketahuan wajahnya, dia komen seenaknya aja, ya. Itu gak ada. Sehingga ini menunjukkan puncak kebahagiaan, puncak kesenangan di akhirat, kita tidak akan tersakiti, ya, oleh perkataan yang sia-sia. La yasma'una fiha lahwan wala salama, mereka tidak akan mendengar di dalam surga itu perkataan sia-sia. La lahwun fiha wala ta'thim, tidak ada perkataan sia-sia ataupun perkataan yang mengandung dosa, dan begitu seterusnya, ya. Fiha ainun jariyah, di dalam surga terdapat mata air jariyatun yang terus mengalir, ya, terus mengalir, ya. Ada disebut mata air tasnim, wa mizajuhu min tasnim, dalam surah Al-Mutaffifin namanya tasnim, ya. Ada pula mata air yang disebut dengan mata air kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira, surah Al-Insan ayat 5 dan 6. Orang-orang yang terbaik itu akan minum dari gelas-gelas, piala-piala yang minumannya itu dicampur dengan air kafur. Ini kafurnya kafur surga, Pak, bukan kafur dunia. Apa itu air kafur? Ainan yashrabu biha ibadullah, mata air yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka memancarkannya dengan pancaran yang sangat kuat. Ada lagi, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, mereka di surga diberikan minum, ya, yang dicampur dengan jahe, jahe surga, Pak, ya. Apa itu? Ainan fiha tusamma salsabila, jahe itu berasal dari mata air yang disebut salsabil. Jadi itu adalah mata air yang ada di surga. Ada lagi dalam ayat yang lain, mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin, perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa, ada sungai yang isinya air yang sangat tawar dan lezat. Ada sungai yang isinya itu adalah susu yang tidak akan pernah basi. Ada air sungai yang isinya khamr yang tidak memabukkan. Ada air sungai yang isinya itu madu yang sangat nikmat, ya, boleh pilih, ya. Luar biasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha ainun jariyah. Apalagi dalam surga, fiha sururum marfu'ah, di dalam surga itu surur, ada dipan-dipan, marfu'atun yang telah ditinggikan, ya. Kita diantara bentuk kemewahan hidup itu kalau bisa beli dipan yang tinggi, yang lebar, yang empuk, gak kempes-kempes. Diantara nikmat hidup di dunia, karena kita mengira kalau kasurnya empuk enak, tidurnya juga enak, ya. Padahal kalau tetap punya utang tetap gak enak. Ya, apalagi punya persoalannya banyak, tetap aja tidurnya nggak enak. Itu dunia.
Di surga Allah siapkan dipan-dipan yang ditinggikan, ya. Di atas dipan itu sudah tersedia berbagai macam kenikmatan, ya. Halus, lembut, wangi. Itu ada bidadari-bidadari yang siap untuk melayani kita semuanya. Ya. Jadi kalau ada 40 bidadari, apalagi 80 bidadari, Pak, itu 80 dipan, ya. Boleh digilir langsung sekali waktu. Ya. Nggak ada lagi lemes-lemesan di akhirat, di surga, ya. Hurun in, ya. Apa namanya? Bidadari-bidadari. Wa yanamuna fawqa nauman hadian ladzidzan, mereka bisa tiduran di surga itu, di atas dipan-dipan itu dengan tidur yang sangat nikmat dan juga membahagiakan. Wa akwabum mawdu'ah, di dalam surga juga ada akwab, gelas-gelas mawdu'ah yang sudah siap-siap diminum, ya. Gelasnya itu tersedia, ya. Jadi bayangin aja, kita ini ada di sebuah hotel yang apapun yang kita inginkan itu semua ada, dan itu legal, nggak bakal ditangkap polisi, ya. Minuman selalu siap sedia, makanan siap sedia, ada yang nganterin bolak-balik, yang nganterin pun anak-anak kecil yang lucu-lucu dengan pakaian sutra berwarna hijau yang indah-indah. Itulah anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggalnya masih kecil. Ya. Wa namariqu masfufah, wa namarik, dan bantal-bantal masfufah yang tersusun rapi, wa zarabiyu, dan permadani-permadani, ya, mabthuthah, yang terhampar dengan sangat indah dan sangat lembut, ya. Jadi itulah kenikmatan surga. Ya, maka di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita perbedaan nasib ahli neraka dengan perbedaan nasib ahli surga. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata suatu hari kepada para sahabatnya, kata Zaid, ala musyammirun lil jannah. Ya, adakah orang yang bersungguh-sungguh pengen masuk surga? Sungguh di dalam surga itu tidak ada bandingannya, ya. Surga itu demi Tuhannya Ka'bah seperti cahaya yang bersinar terang, aromanya harum menyengat. Wa qasrum masyid, dia seperti istana yang kokoh. Nahrun muttarid, ya, ada sungai yang mengalir deras. Wa fakihatun katsiratun nadijah, buah-buahnya sangat banyak dan sudah masak dan siap makan. Wa zaujatun hasna jamilah, ada istri yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Wa hulalun katsiratun fi maqamin abadan fi habratin wa nadratin, terdapat perhiasan yang begitu banyak. Fi duwarin aliyatin salimatin bahiyatin, di dalam istana-istana yang terbangun sangat tinggi dan sangat megah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, nahnul musyammiruna laha, ya Rasul, kamilah orangnya yang bersungguh-sungguh pengen mendapatkan surga. Lalu Rasul mengatakan, kalau begitu katakanlah insyaallah, ya, artinya insyaallah kami pun termasuk ahli surga. Kenapa Pak demikian? Supaya terbangun motivasi dalam hati kita untuk bersemangat meraih surga. Dan setelah itu Rasulullah memberikan kepada mereka motivasi untuk berjihad. Makanya ada sahabat Nabi yang Rasul motivasi tentang berjihad, dia lagi makan kurma tuh. Kurma yang digigit separuh masih dipegang. Ketika dengar motivasi tentang jihad dan pahala yang Allah janjikan, yang Rasul janjikan bagi orang yang berjihad, maka dia buang sisa kurma itu, ya. Bahkan yang di mulutnya dimuntahin. Kenapa? Kalau saya nungguin ngabisin kurma dulu untuk dapat surga, ini kelamaan. Jadi kalau mau berangkat jihad itu berarti surga. Orang berangkat jihad berarti menyongsong surga. Kalau saya mau masuk surga, nungguin ngabisin kurma ini dulu, kelamaan. Maka dibuang kurmanya, dia melaju ke medan pertempuran, dan dia berperang sampai syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau ada panggilan surga itu memang harus cepat-cepat, Pak. Ya. Jangan ditunda-tunda. Ya. Takut kesempatannya hilang. Ya. Itulah kenapa juga ada sebagian sahabat Nabi yang tertinggal, kalau tidak salah, perang Tabuk tuh. Ada beberapa sahabat Nabi, 3 yang utama ini ketinggalan perang Tabuk. Awalnya nggak niat ketinggalan. Salah satunya kalau tidak salah itu adalah Ka'ab bin Malik. Ya. Dia bilang, saya itu sebenarnya nggak punya alasan nggak berangkat jihad. Ya. Cuman saat itu lagi musim panas. Sementara kita baru saja panen buah-buahan. Jadi orang bayang itu enak di rumah, duduk bareng keluarga sambil minum anggur yang seger gitu. Ya. Saya sudah siapkan kendaraan, perbekalan untuk jihad sudah ada. Ya. Kaum muslimin sudah berangkat, saya bilang tar dulu deh. Ya. Sudah berlalu sehari, saya masih bilang tar dulu deh. Sampai ketika sudah jauh, baru saya sadar saya ketinggalan. Ya. Itu nyeselnya seumur hidup. Maka dia bilang, waduh, nanti kalau Rasul pulang gimana ya? Kalau seandainya saya ini nanti cari-cari alasan, saya tahu Rasul pasti nerima alasan saya, karena saya termasuk orang yang pintar cari alasan katanya. Tapi enggak, saya akan jujur kepada Rasul atas apa yang terjadi kepadaku. Ya. Karena kalau saya bohong, apa bedanya saya dengan orang munafik? Jadi saat itu yang ketinggalan di Madinah itu orang adalah kaum perempuan, anak-anak kecil, lansia yang mereka ini tidak punya kewajiban jihad. Atau satu golongan lagi yaitu orang munafik. Jadi kalau dia bukan perempuan, bukan anak kecil, dan bukan lansia, kok masih ada di Madinah, kemungkinan besarnya orang munafik. Ya. Itu luar biasa. Jadi ketinggalan tuh karena menunda-nunda tadi. Nah, itulah diabadikan kisahnya dalam surah At-Taubah. Sampai akhirnya dia diberikan hukuman oleh Rasul, ya, dikucilkan, tidak diajak ngomong. Semua kaum muslimin Madinah nggak boleh ngomongin dia. Ngajak ngomong, jawab salam pun nggak boleh. Berapa lama, Pak? 40 hari. Ditambah 10 hari. Ya. Di hari ke-40 sampaikan, ya, tidak boleh bercampur sama istrinya. Makin susah lagi. Ya. Kata Ka'ab, adapun 2 teman saya cuma nangis di rumah, menyesali perbuatannya. Adapun saya tetap keluar, saya tetap ke pasar, saya tetap ke masjid, saya tetap jamaah sama Nabi. Setiap kali saya ketemu Nabi, saya berusaha mengucapkan salam, dan saya melihat bibir Nabi, siapa tahu bibirnya bergerak menjawab salamku. Ternyata enggak. Nyesek, Pak. Dikucilkan 50 hari. Tapi begitu di hari ke-50 turun surat pengampunan dosa langsung dari langit. Cari surat Taubah, wa 'alas salasatil ladzina khulifu, tentang 3 orang yang tertinggal berangkat jihad. Di ujungnya Allah sudah menerima taubat mereka. Itu ketika ayat ini turun disampaikan kepada Ka'ab, saking senangnya si Ka'ab itu, baju baru yang lagi dia pakai langsung dibuka, dikasih sama orang yang ngasih tahu. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW. Semua orang ngasih kabar gembira, selamat, karena hari ini kamu bersih kembali seperti hari pertama kamu dilahirkan oleh ibumu. Maka sejak saat itu Ka'ab mengatakan, bertekad, sejak saat itu saya bersumpah, saya tidak akan berbicara kecuali perkataan yang jujur. Itu kisah yang sangat indah. Ya. Jadi masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Ya, inilah 2 golongan yang Allah tunjukkan kepada kita. Ya, di hari kiamat kita nggak bisa milih nanti masuk kelompok mana, Pak. Milihnya dari sekarang. Ya. Dan nggak bisa pindah pilihan kalau udah hari kiamat. Dan ingat, pada hari kiamat nggak ada serangan fajar. Ya. Nggak ada. Mau milih mana? Kalau di sini masih ketemu Pak Haji Fajar. Ya. Nggak ada itu. Jadi kita pilih dari sekarang. Kita mau jadi masuk golongan yang mana, dan masing-masing, ya, ada maharnya. Maharnya apa? Amilatun nasibah. Mari kita beramal sampai lelah. Amal apa? Amal kebaikan. Lelah kalau dalam kebaikan nggak apa-apa.
capek dalam kebaikan nggak apa-apa, walaupun dikomentarin orang biarin, ya. Untung kalau kerjanya bareng-bareng, ya, kalaupun dikomentarin sakit hatinya kan bareng-bareng. Tapi jangan dibiasain sakit hati, udah cuekin aja dah gitu kan. Tuh. Yang penting kita berbuat baik, beramal, dan amal kita syaratnya satu harus ikhlas. Yang kedua, pastikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal itu harus ada ilmunya, ya. Jangan beramal tanpa ilmu. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Ternyata nggak tuntas satu surat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ayat ke 17 ya, sampai dengan ayat yang terakhir.